Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Pada kali ini, izinkan saya akan sharing terkait topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan. Sekarang ini teman-teman kita juga sudah semakin familiar dengan istilah PBD atau perencanaan berbasis data. Ya, sebelum kita melakukan sebuah perencanaan berbasis data, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita pahami dulu beberapa miskonsepsi yang masih dijumpai di lapangan terkait rapor pendidikan dan juga PPD. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pahami untuk terhindar dari miskonsepsi tersebut. Ya, platform rapor pendidikan dikatakan sebagai aplikasi e-rapor. Apakah benar? Baik, jawabannya adalah platform rapor pendidikan bukanlah e-rapor. Nah, e-rapor merupakan alat bantu bagi guru dan sekolah dalam melakukan pelaporan hasil belajar siswa kita kepada orang tua murid gitu. Sedangkan rapor pendidikan itu adalah rapor untuk sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menghimpun data dari berbagai sumber untuk laporan rapor sekolah kita, dari SIM PKB, Dapodik, kemudian hasil asesmen nasional, dan juga sumber-sumber data lain yang relevan. Oke, miskonsepsi berikutnya yang masih dijumpai adalah pertanyaan terkait platform rapor pendidikan apakah sama dengan rapor mutu. Nah, teman-teman sekalian, masih ingat dengan rapor mutu? Nah, rapor mutu adalah instrumen penjaminan mutu internal berupa evaluasi dari diri sekolah yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, di mana indikatornya itu mengukur 8 standar nasional pendidikan ya. Nah, data yang ada pada rapor mutu itu bersumber dari Dapodik dan juga hasil pengisian atau penginputan secara langsung dan mandiri oleh setiap sekolah. Kemudian, platform rapor pendidikan bedanya apa dengan rapor mutu? Rapor pendidikan adalah pengganti atau penyempurna dari rapor mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, kemudian proses, dan juga output pendidikan di sekolah. Dalam platform rapor pendidikan, satuan pendidikan tidak melakukan pengisian secara mandiri atau secara langsung ke dalam instrumen, melainkan data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari hasil asesmen nasional, kemudian dari Dapodik, dari SIM PKB, dari BPS, ataupun sumber lain yang relevan. Lanjut, kita akan ke miskonsepsi berikutnya, di mana kadang dipertanyakan apakah platform rapor pendidikan adalah sebuah asesmen nasional berbasis komputer. Nah, platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web untuk menampilkan profil atau rapor sekolah, sedangkan asesmen nasional merupakan salah satu sumber data yang didapat melalui survei ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan berbasis komputer. Nah, data yang ada di dalam platform rapor pendidikan menampilkan tidak hanya hasil asesmen, melainkan terdapat indikator-indikator lain dari sumber data lainnya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Ya, kita lanjut ke miskonsepsi berikutnya. Di dalam rapor pendidikan yang diterima oleh setiap sekolah, terdapat rekomendasi untuk sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rekomendasi PBD yang terdapat di rapor pendidikan setiap sekolah itu bersifat wajib? Wajibkah dilaksanakan oleh sekolah rekomendasi yang terdapat dalam rapor pendidikan? Jawabannya adalah rapor pendidikan yang kita terima, yang diterima oleh sekolah setiap tahunnya berupa rekomendasi
perencanaan berbasis data itu tidak bersifat wajib, dan pada pelaksanaannya artinya dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi bahwa rapor pendidikan bisa menjadi alat intervensi bagi pencairan bantuan operasional sekolah karena sekolah tersebut rapornya merah, ya, sehingga pencairannya terhambat. Nah, apakah benar PBD merupakan intervensi terhadap bantuan operasional yang diterima oleh sekolah? Mari kita cari tahu jawabannya. Nah, teman-teman sekalian, tidak perlu khawatir jika rapor pendidikan kita yang diterima setiap tahun, apakah merahnya sedikit, sedang, ataupun banyak, itu tidak akan mempengaruhi pencairan dana BOS untuk setiap sekolah. Karena memang PBD itu dibuat tidak untuk menjadi intervensi dari kementerian dalam proses pencairan dana BOS untuk setiap sekolah. Nah, lalu PBD ini apa? PBD adalah merupakan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan berbasis fakta yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap sekolah dalam mengidentifikasi, merefleksi, dan juga membenahi sekolahnya dalam membuat program peningkatan mutu. Apapun hasil rapor pendidikan yang diperoleh oleh satuan pendidikan tersebut. Next, teman-teman, kita akan ke miskonsepsi berikutnya. Dengan penggunaan perencanaan berbasis data atau PBD, akankah menambah beban anggaran di setiap tahunnya? Nah, jawabannya tidak, teman-teman. PBD ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Perencanaan tersebut bisa dimulai dari pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, penggunaan PMM ini tidak perlu atau berdampak terhadap peningkatan anggaran. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa PBD yang dibuat oleh sekolah itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut, teman-teman. Setelah kita membahas dan memahami beberapa pertanyaan miskonsepsi terkait rapor pendidikan maupun PBD, sekarang kita coba lanjut untuk menguatkan pemahaman kita bahwa transformasi satuan pendidikan dan juga peningkatan mutu di sekolah itu akan sangat baik jika kita memulainya dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat. Nah, perencanaan dan penganggaran yang tepat dapat kita gunakan dengan memanfaatkan PBD dari hasil rapor pendidikan. Baik, teman-teman, kita akan lanjut untuk membahas kembali apa sih yang dimaksud dengan perencanaan berbasis data. Nah, PBD, teman-teman sekalian, adalah bentuk pemanfaatan data dari rapor pendidikan yang diterima oleh sekolah yang dapat digunakan untuk sekolah membuat sebuah perencanaan dan juga penganggaran sehingga dapat mendorong peningkatan mutu dan juga capaian pendidikan sekolah tersebut. Gitu. Dengan memanfaatkan rapor pendidikan yang kita terima setiap tahunnya, maka program peningkatan mutu serta perbaikan capaian pendidikan di sekolah itu diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari PBD? Nah, PBD ini bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan sekolah yang lebih efektif, akuntabel, dan juga konkret. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang langkah-langkah sederhana dalam proses perencanaan berbasis data. Ya, yang pertama langkahnya adalah kita melakukan proses identifikasi. Teman-teman, setelah menerima rapor pendidikan, kita akan disuguhkan tampilan
tabel identifikasi yang terdiri dari masalah, kemudian capaian, dan juga skor. Nah, di masalah misalkan tentang iklim pembelajaran atau tentang kualitas pembelajaran, itu teman-teman bisa melihat capaiannya berapa, sudah baikkah, sedangkah, atau seperti apa, lalu skornya berapa. Nah, ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Berikutnya adalah langkah melakukan refleksi. Nah, refleksi ini seperti cermin, teman-teman. Jadi, melalui rapor pendidikan, kita melakukan refleksi dalam rangka menemukan akar masalah di sekolah kita. Nah, yang ketiga adalah langkah benahi. Pada rapor pendidikan, kita akan dapat melihat ya program benahi yang dilakukan terkait akar masalah yang tadi sudah ditemukan pada saat refleksi itu apa. Lalu kegiatannya seperti apa. Dan di dalam rapor pendidikan juga kita diberikan tautan referensi terkait kegiatan benahi tadi, sampai kepada bagaimana kegiatan tersebut, apakah ada sesuai di dalam ARKAS. Baik teman-teman, berikutnya adalah langkah-langkah bagaimana sekolah membuat sebuah rencana kegiatan. Apakah itu rencana kegiatan jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan, sampai kepada rencana kerja dan penganggaran sekolah. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa kita amati di sini. Yang pertama adalah menganalisis rapor pendidikan, ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan refleksi dalam rangka menemukan akar masalah. Langkah ketiga, kita merumuskan program dan kegiatan yang akan kita lakukan dalam rangka membenahi sekolah. Berikutnya langkah keempat adalah kita memasukkannya ke dalam dokumen rumusan perencanaan dan penganggaran. Sampai di sini PPD sudah selesai. Baru kemudian kita ke step melaksanakan kegiatan yang sudah dirumuskan berdasarkan perencanaan berbasis data tadi. Ya, langkah terakhir yaitu kita akan melakukan monitoring dan juga evaluasi. Kemudian siklusnya berlanjut lagi kepada langkah pertama di akhir tahun pelajaran, setelah kita juga sudah menerima rapor pendidikan setiap tahunnya. Jadi teman-teman, sekolah dalam membuat RKJM bisakah berubah begitu seiring dengan penurunan, peningkatan, atau perkembangan dari rapor pendidikan kita yang akan memengaruhi RKT nih setiap tahunnya? Jawabannya bisa, begitu. Jadi RKJM ini bersifat rencana kegiatan jangka menengah 4 tahunan, tapi kemudian bagaimana sekolah berikhtiar, berupaya untuk melakukan peningkatan mutu dan capaian pendidikannya ketika sudah berbasis data, bisa jadi terjadi percepatan peningkatan, begitu maka dia juga akan memengaruhi bagaimana sekolah membuat RKT dan juga pada akhirnya berdampak kepada mungkin revisi RKJM. Sangat-sangat bisa, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan proses identifikasi dan juga refleksi, itu alangkah baiknya melibatkan rekan-rekan guru dan juga rekan-rekan tenaga kependidikan, begitu. Karena mereka juga pasti punya penilaian, pengalaman, dan juga pengamatan serta ide-ide terkait permasalahan yang ada di sekolah kita. Baik, pada saat teman-teman mengajak rekan-rekan pendidik dan juga tenaga pendidikan melakukan kegiatan refleksi untuk PBD, maka kita bisa mengajukan pertanyaan berikut ini. Apakah selama ini yang menjadi pertimbangan sekolah dalam menyusun RKT dan RKAS? Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa penyusunan RKT dan RKAS itu berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi, berdasarkan masukan dari orang tua murid, berdasarkan ide-ide dari Bapak Ibu guru, atau berdasarkan apa?
Oke, pertanyaan pemantik berikutnya pada kegiatan refleksi ini adalah pertanyaan yang seperti berikut ini. Bapak Ibu, kesulitan dan tantangan apa yang pernah dihadapi pada saat kita membuat sebuah perencanaan? Nah, pasti akan sangat banyak persepsi dan juga jawaban dari rekan-rekan pendidik dan juga tenaga pendidikan yang bisa kita serap. Nah, yang terakhir, contoh pertanyaan pemantik pada saat kita melakukan kegiatan refleksi adalah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, fakta apa ya yang menjadi dasar pertimbangan kita bersama agar dalam membuat perencanaan bisa menjadi lebih baik untuk masa mendatang? Nah, pertanyaan ini sebenarnya mengajak dan mendorong kita semua bahwa dalam melakukan sebuah perencanaan, itu memang kita memerlukan fakta dan juga data agar perencanaan kita terarah, terukur begitu teman-teman. Nah, sumber datanya bisa dari mana-mana, dari masukan orang tua murid, bisa juga dari temuan Bapak Ibu guru, atau kita juga menyerap data-data yang diperoleh dari siswa, bahkan dari komite sekolah ataupun masyarakat sekitar sekolah misalkan. Nah, selain itu, salah satu data yang juga cukup valid yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah data dari rapor pendidikan yang diterima oleh setiap sekolah. Nah, rapor pendidikan ini berisi fakta dan data yang memang dikompilasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memotret bagaimana kondisi sekolah kita. Oke teman-teman, kita sampai ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Setelah sekolah melakukan proses perencanaan berbasis data, maka kita akan dapat membuat sebuah RKT maupun RKAS yang betul-betul bersesuaian dengan masalah yang dihadapi sekolah dan juga kegiatan-kegiatan benahi dalam rangka perbaikan mutu dan juga capaian pendidikan sekolah tersebut. Nah, pada akhirnya RKT, RKAS yang didahului oleh PBD ini akan mendorong sekolah untuk melakukan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan sekolah yang lebih efektif, bertanggung jawab, dan juga konkret. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai belajar bersama untuk topik bagaimana perencanaan berbasis data dalam rangka perbaikan satuan pendidikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi, sampai bertemu lagi di topik belajar berikutnya. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.